Ibadah itu bukan berpusat di gedung gereja, tetapi seharusnya di rumah-rumah. Seperti gereja mula-mula, mereka tidak hanya beribadah di bait Allah, tetapi mereka juga berkumpul di rumah masing-masing. Shalom saudara sekalian, bulan Maret 2020 ketika pandemi COVID-19 mulai merebak di Indonesia, pintu-pintu gereja mulai ditutup karena Presiden menyerukan stay at home. Semua orang harus belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah di rumah. Saya lalu berpikir apa yang saya harus lakukan sebagai hamba Tuhan untuk bisa menguatkan jemaat. Di satu pagi ketika kita selesai mengadakan mesbah keluarga, saya berkata kepada istri, anak, dan menantu, mulai besok mesbah keluarga kita lakukan sore dan disiarkan di YouTube dan sosial media yang lain untuk memberikan contoh kepada semua jemaat untuk mereka juga bisa memiliki mesbah keluarga. Dan itulah yang kami kemudian lakukan setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu ibadah online, Senin sampai Sabtu berikutnya terus kita lakukan mesbah keluarga sampai kira-kira 8 bulan. Setelah itu kami masih melakukannya tetapi berbagi hari dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Melalui peristiwa ini saya yakin ada dua hal penting yang saya terima. Yang pertama, ibadah itu bukan berpusat di gedung gereja tetapi seharusnya di rumah-rumah. Seperti gereja mula-mula, mereka tidak hanya beribadah di bait Allah, tetapi mereka juga berkumpul di rumah masing-masing. Seperti yang dicatat juga di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan juga dalam doa. Saya percaya revival harus terjadi dalam lingkup yang paling kecil, yaitu di dalam pribadi kita masing-masing dan di dalam keluarga. Karena keluarga adalah gereja yang terdekat dan gereja yang terpenting yang harus kita layani. Yang kedua, saya menyadari bahwa Bapa harus bangkit menjadi imam bagi keluarga. Karena pada awalnya ibadah itu dilakukan di dalam keluarga dipimpin oleh para bapa. Misalnya Nuh memimpin ibadah keluarga ketika dia membangun mesbah bersama dengan anak-anaknya, juga menantu dan istrinya. Begitu juga dengan Ayub yang selalu mendoakan keluarganya setelah mereka mengadakan pertemuan. Di kemudian